Ini adalah dunia yang aneh, di mana 80% populasi di dunia ini dipenuhi oleh wanita. Tapi selain itu, dunia ini tak ada bedanya dengan bumi yang kita kenal. Karena itu juga, MC kita saat ini dapat dengan mudah beradaptasi di dunia baru ini. Meskipun MC kita paham semua pria ingin populer, tapi ia menyadari betapa sulitnya hidup di dunia ini. Di mana MC kita saat ini sedang digoda oleh seorang tante yang haus akan belayan pria. MC kita tak peduli seberapa keras menolaknya, para wanita ini tak mau menyerah. Pria bernama Mas Satu ini pun akhirnya menyerah dan mencoba memberikan kontak miliknya. Namun seseorang menghentikan dan langsung memeluk Mas Satu. Mas Satu kaget dengan kedatangan Komi yang tiba-tiba. Komi pun langsung membawa kabur Mas Satu dengan alasan kelas yang akan segera dimulai. Mas Satu hanya bisa mengikuti kemana Komi pergi dan merasa tak nyaman dengan tante sebelumnya karena terkesan sangat kurang ajar. Dimana ketika Mas Satu melihat tante di belakangnya, wajahnya berubah begitu menyeramkan dan membuat Mas Satu ketakutan. Komi sudah sering kali mengingatkan ke Mas Satu untuk mengabaikan orang-orang semacam itu. Tapi bagi Mas Satu, itu adalah hal tersulit untuk ia lakukan. Karena Mas Satu yang terlalu baik membuat Komi begitu khawatir dengan Mas Satu. Meskipun terdengar sangat aneh, tapi di dunia ini perkataan Komi memang benar adanya. Di mana Mas Satu berpindah ke dunia bulan lalu. Pada awalnya, Mas Satu merasa semuanya normal. Hingga ia menyadari kalau begitu banyak wanita yang ia temui dibanding pria. Dan itu juga yang membuat wanita di sini begitu agresif. Bahkan sampai ada yang demo meminta melegalkan poligami. Bagi Mas Satu yang tiba-tiba tersadar di tempat asing, itu benar-benar membuat Mas Satu merasa ketakutan. Padahal dulu Mas Satu punya teman dan bersenang-senang bersama-sama. Tapi hal sesederhana itu kini menghilang dan Mas Satu baru menyadari betapa berharganya kehidupan normal semacam itu. Pada akhirnya Mas Satu merasa ia harus menyerah untuk hidup normal di dunia ini. Tetapi suatu waktu ia bertemu seseorang yang menjadi pelindungnya. Bahkan Mas Satu mendapatkan teman yang membantunya ketika ia sedang dalam kesulitan. Pada akhirnya Mas Satu tak mengerti kenapa ia bisa datang ke dunia ini. Dan tiba-tiba saja Komi memanggil Mas Satu yang sedari tadi melamun. Mas Satu menyadari sesuatu. Berkat perbedaan rasio ini juga, gadis secantik Komi ingin bersama Mas Satu. Jika itu di dunia lamanya, mana mungkin Komi mau bersamanya. Meskipun dunia sudah berubah, Mas Satu hanya akan menjalani kehidupan normalnya di dunia ini. Sedangkan Komi menyadari akan satu hal, di mana seminggu sebelumnya, Komi yang baru datang ke kampus dengan wajah yang mengantuk masih merasa jengkel dengan game yang ia mainkan tadi malam. Ketika Komi sedang berjalan menuju kelasnya, ia bisa mendengar dua orang laki-laki yang tampaknya sedang menilai cantik atau tidaknya Komi. Bahkan kedua laki-laki itu menjadi begitu sombong. Namun bagi Komi, ia merasa sangat jengkel mendengarnya dan bingung kenapa para laki-laki begitu arogan. Apalagi melihat laki-laki di sini tak banyak melakukan usaha sedikit pun dan hanya ingin menerima saja, membuat Komi jengkel. Setiap kali laki-laki yang Komi temui selalu sama saja, mengira Komi jatuh cinta pada mereka atau semacamnya. Ketika Komi sedang kesal-kesalnya, tak sengaja ia menabrak seseorang. Komi meminta maaf karena tanpa sadar menabrak orang itu. Laki-laki di depannya tak mempermasalahkan Komi dan tiba-tiba saja orang itu berkata, apa jangan-jangan Komi juga jatuh cinta padanya. Seketika membuat Komi merasa sangat muak mendengarnya. Di mana di kelas, Komi sudah kehabisan tenaga dengan semua yang terjadi. Teman Komi pun bertanya, apakah Komi baik-baik saja? Jika Komi begitu, ia tak akan sanggup sampai perkuliahan ini selesai. Bahkan teman Komi juga berkata, kalau Komi begini terus, kehidupan percintaan Komi pasti akan bernasib buruk. Karena itulah tujuan mereka kali ini untuk mendapatkan pacar yang tampan. Komi merasa itu tidaklah benar, tapi sadar kalau dirinya lah yang tak normal di sini. Apalagi mengingat populasi pria yang begitu sedikit, makanya pria berhak memilih pasangannya. Teman Komi pun bertanya, siapa gebetan Komi saat ini? Pasti ada satu atau dua orang yang membuat Komi tertarik. Tapi Komi merasa tak ada hal yang semacam itu sekarang. Namun menurut temannya, bukankah pria bernama Kaito itu sangat tampan? Komi setuju soal itu. Tapi meskipun begitu, bagi Komi sendiri, ia tak ingin punya pacar karena ia sudah merasa lelah berada di posisi semacam itu. Tipe yang Komi inginkan itu adalah pria yang baik hati dengan memperlakukannya secara setara, juga punya penampilan yang rapi. Dan penasaran apakah orang itu benar-benar ada. Teman Komi berkata, meskipun Komi sangat imut, tapi ia begitu pasif. Jika begini terus, Komi hanya akan berakhir menjadi jomblo seumur hidupnya. Dan Komi merasa kalau itu benar adanya. Bagi Komi yang tak pernah berusaha untuk dipilih, pasti akan berakhir jomblo. Setelah kelas usai, Komi menyadari kalau salah satu kelasnya dibatalkan
dan tak ada seorang pun yang bisa menemani Komi. Ketika Komi sedang bingung apa yang harus ia lakukan, ia mendengar seseorang yang sedang dalam kesulitan, di mana Masato di sana tampak sangat kebingungan. Komi hanya melihat dari jauh dan menjadi penasaran. Meskipun anak laki-laki itu tampak kesusahan, tapi tak ada seorang pun selain Komi di sini. Biasanya jika anak pria yang kesulitan, para gadis akan langsung menolongnya. Tapi Komi merasa tak nyaman jika langsung meninggalkannya sekarang dan bingung apa yang harus dilakukannya. Tapi Komi bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari anak laki-laki itu. Meskipun orang itu terlihat tampan, tapi bukan itu yang membuatnya penasaran. Ada sesuatu dari orang itu yang membuat Komi penasaran. Komi yang begitu penasaran pun tak dapat lagi menahannya dan langsung bertanya apa ada yang bisa ia bantu. Apakah Masato ingin mendaftar untuk kelas dan Masato membenarkannya. Karena satu hal dan yang lain, pendaftaran Masato tertunda. Mendengar jawaban Masato membuat Komi tersipu malu dibuatnya. Komi dibuat kaget melihat senyuman anak laki-laki yang senatural itu. Komi yang penasaran pun berkata kalau ia bisa membantu Masato, tapi ia menjawab dengan gagap dan merasa kalau ini semua sudah berakhir. Tapi tak seperti yang dibayangkan. Masato merasa sangat tertolong dengan bantuan Komi dan membuat Komi tersipu malu kembali. Komi begitu kaget, anak laki-laki di hadapannya merasa tak terganggu sama sekali dengan sikapnya barusan. Apalagi melihat senyuman yang tulus membuat Komi kebingungan. Masato berkata kalau ia ada dari beberapa kelas ini yang sedang ia tunjuk. Masato bergeser dengan maksud memberikan tempat duduk untuk Komi. Tapi Komi heran kenapa Masato bergeser. Apakah ia boleh duduk di samping anak laki-laki di hadapannya itu? Dan Komi tenggelam dalam pikirannya dan bingung apa yang harus dilakukan. Masato bertanya apakah ada masalah dan membuat Komi panik dan langsung duduk. Ketika Komi melihat tak menyangka kalau mereka berada di kelas yang sama juga. Masato merasa tertolong karena seniornya juga berada di kelas yang sama. Tapi Komi bukan seorang senior, namun mahasiswa baru di sini. Mendengar itu membuat Masato kaget terdiam. Melihat reaksi Masato membuat Komi merasa kalau ini semua sudah berakhir dan menjadi begitu stres. Sedangkan Masato tak menyangka kalau ia juga bertemu dengan mahasiswa baru lainnya. Masato merasa senang dapat teman seangkatan, apalagi Komi sudah sangat membantunya. Masato pun memperkenalkan dirinya bernama Katasato Masato dan bertanya nama Komi. Melihat reaksi Masato membuat Komi terdiam. Ia menyadari kalau Masato tak sama seperti pria pada umumnya. Komi mencoba bersikap tenang dan balik memperkenalkan dirinya bernama Igarashi Komi. Tapi tetap saja meskipun sudah bersikap tenang membuat Komi begitu was-was. Kembali ke masalah sebelumnya, Masato bingung harus mengambil kelas yang mana. Komi kaget melihat jadwal Masato yang masih kosong dan merasa apakah ini kesempatannya. Mereka mahasiswa dari fakultas yang sama. Jika mereka mengambil kelas yang sama, bukankah mereka akan menjadi semakin dekat? Memikirkan itu membuat Komi tenggelam dalam pikirannya dan panik ketika Masato memanggilnya. Komi berkata dengan rasa malu, jika Masato mau, ia bisa mengambil kelas yang sama dengan jadwal milik Komi. Setelah mengatakan itu membuat Komi panik dan mengeluarkan alasan yang aneh. Tapi bagi Masato, itu ide yang sangat luar biasa. Masato merasa tertolong dengan hal itu. Tapi ia bingung, bukankah ini tak ada untungnya bagi Komi? Tapi Komi merasa sudah mendapatkan keuntungan yang banyak. Masato yang bingung merasa itu tak masalah dan akan masuk di kelas yang sama dengan Komi. Komi bingung kenapa Masato tak curiga sedikit pun padanya dan merasa apakah ini hanyalah mimpi. Setelah itu Masato merasa senang karena Komi sudah membantunya. Tapi Komi merasa ia tak begitu banyak membantu. Masato pun akan langsung pulang karena ia tak punya ID, jadi tak berguna jika ia masuk ke kelas juga. Komi pun mengerti dan bagi Komi ini pertama kalinya ia merasa begitu menyenangkan berbicara dengan pria. Tiba-tiba saja Masato tampak begitu tak nyaman yang membuat Komi keheranan. Masato pun bertanya apakah Komi ingin menjadi temannya. Tentu mendengar itu membuat Komi begitu kaget. Biasanya pilihan selalu berada di tangan pria, tapi baru kali ini Komi merasakan ia begitu dihargai hingga ia punya pilihan untuk menerima dan menolak. Dan tentu saja Komi menerimanya dengan senang hati. Mendengar itu membuat Masato merasa senang karena ia saat ini tak punya satupun teman. Masato berkata berkat Komi ia merasa tak sabar menjalani kehidupan kampus. Setelah itu Masato pun pergi pulang. Ketika Masato sudah tak ada di hadapannya, Komi benar-benar merasa tak kuat menghadapinya. Masato bagaikan seorang pangeran, tepat seperti apa yang Komi inginkan, mau itu kepribadian maupun sifatnya, semuanya tipe Komi. Komi benar-benar tenggelam dalam dunianya dan merasa tak bisa hidup tanpa Masato. Dan kembali ke masa sekarang, Komi merasa ia harus selalu mengawasi Masato agar Masato tak direbut oleh gadis lainnya, mengingat betapa polosnya Masato. Tapi itu juga yang membuat Masato begitu menarik. Komi heran kenapa Masato menatapnya. Tiba-tiba saja Masato meminta Komi membuka tangannya sebentar, di mana Masato tiba-tiba saja memberikan sebuah permen untuk Komi. Anggap saja ini bentuk terima kasih karena sudah menolongnya barusan. Lagi-lagi Komi tersipu
malu dibuatnya dan merasa sangat tak adil. Tapi Masato bingung apakah ia salah dengar barusan. Menurut Komi, Masato begitu tak adil padanya. Ia melakukan sesuatu yang sangat Komi harapkan seseorang lakukan padanya. Tapi di saat yang bersamaan, Masato mengejutkan Komi dengan perilakunya yang aneh dan membuatnya bahagia. Kebaikan itu juga yang menyelamatkan Komi dan masih sulit untuk Komi membalasnya sekarang. Tapi suatu hari nanti, Komi pasti akan menjadi pacarnya Masato. Masato yang kesiangan pun akhirnya bersiap berangkat ke kampus. Sekali lagi, ini adalah dunia paralel yang mirip dengan bumi, di mana sudah ada Kana Sato Masato di dunia ini sebelumnya dan baru saja lulus SMA dan akan lanjut ke perguruan tinggi. Saat pertama tiba di sini, Masato merasa sangat gelisah karena kehidupan normalnya berubah. Tapi ia kembali menjadi tenang berkat satu orang, di mana di luar seorang wanita bernama Sukuda Aika menunggu Masato dan mengabarkan soal shift kerjaannya yang akan dimulai jam 6 sore. Ketika Masato tersadar di dunia ini, Aika lah yang membantunya. Sejak saat itu, sosok Aika bagaikan dewi bagi Masato. Aika juga sudah menikah, namun ia sudah berpisah dengan suaminya sekarang. Aika berkata kalau Masato tak perlu mandi lagi ketika berangkat kerja. Tapi Masato mandi karena ia biasanya sering berkeringat karena berolahraga. Aika juga bertanya apakah Masato sudah dapat teman di kampusnya. Tapi jawaban Masato terdengar ambigu yang membuat Aika menjadi khawatir. Aika mengingatkan ke Masato untuk jangan mudah tertipu dengan perempuan, dan jika Masato menginap di rumah teman, tolong kabari Aika dan bersikap lebih santai padanya sekarang. Masato pun langsung kabur melarikan diri, di mana Masato merasa jika ini dunia lamanya, ia lebih mirip seperti gadis rapuh yang mudah ditipu oleh para penjahat kelamin. Setelah itu Masato pun sampai di kelas, di mana Komi sudah menunggunya. Masato berterima kasih karena Komi sudah mengamankan tempat duduk untuknya. Komi beralasan ia lakukan ini demi temannya, dan Masato juga bersyukur memiliki teman yang perhatian seperti Komi. Komi tiba-tiba berbisik mengajak Masato untuk makan malam bersama nanti malam. Sebagai balasan sudah mengamankan tempat duduk. Tentu itu membuat Masato kaget mendengarnya. Masato kaget karena tak menyangka ada gadis imut yang merayunya. Masato pun kembali tersadar, hampir saja ia masuk ke mode perjakanya. Masato bertanya apakah malam ini. Sayangnya malam ini ia sudah ada jadwal kerjaan. Komi bingung apakah jadwal kerja malam Masato selalu di hari ini, dan tampaknya seperti itu. Komi pun mengajak untuk di hari Senin depan saja, dan Masato setuju dengan usul itu. Tentu itu membuat Komi merasa sangat senang. Masato benar-benar tak menyangka gadis seimut ini berada di dekatnya dan merasa apakah Komi sengaja melakukannya. Tapi Komi juga bersikap seperti itu dengan orang lain juga. Bahkan ia begitu baik mau membantu Masato sebelumnya. Jika ini dunia lamanya Masato, tak mungkin Masato bisa dekat dengan Komi. Masato juga tak mengetahui dengan pasti bagaimana hubungan pertemanan Komi dengan yang lain. Tapi Masato yakin temannya pasti ingin menghadiri kelas yang sama juga. Masato jadi merasa bersalah karena terkesan memonopoli Komi untuknya. Masato pun bertanya apakah tak masalah Komi bersama dirinya. Bukankah Komi juga ingin bersama temannya dibanding Masato? Tapi Komi merasa tak seperti itu. Ia bisa bertemu temannya di luar kelas. Tapi Masato berharap Komi juga menemui temannya di kelas yang berbeda. Apalagi Masato sudah tertinggal jauh soal pelajaran dan akan memperlambat Komi. Juga Masato baik-baik saja sendirian. Tiba-tiba wajah Komi berubah begitu menyeramkan sembari bertanya apa maksudnya itu. Masato dibuat kaget dengan perubahan ekspresi Komi dan bingung apakah Masato mengatakan hal yang aneh. Meskipun Komi tersenyum, entah kenapa terasa begitu menakutkan. Dimana sebelum Masato tiba di kampus, Komi mencari di mana Masato berada. Tapi karena belum datang, Komi pun mencari tempat duduk dan mengamankan untuk Masato juga. Setelah itu, Komi juga mengabarkan ke Masato soal ini. Tapi Komi bingung apakah ia harus menambahkan emote love juga. Tapi pastinya Masato tak keberatan soal itu, dimana sudah sebulan sejak Komi bersama dengan Masato. Masato itu terlalu baik, sampai-sampai membuat Komi khawatir. Begitu polos hingga mudah diperdaya perempuan lain. Tapi karena sifat baik itu juga, Komi bisa dekat dengan Masato. Tapi Komi bertanya-tanya, bagaimana jika ada wanita jalang yang mencoba menggoda Masato? Karena itulah Komi harus melindungi Masato apapun yang terjadi. Komi harus berada selalu di samping Masato selama mungkin, dan mungkin saja sebagai balasannya ia bisa bersama Masato untuk selamanya. Dimana Komi sudah tenggelam dalam dunia hayalannya, dimana tiba-tiba saja handphone Komi berdering tampak sebuah balasan dari Masato yang berterima kasih atas kebaikan Komi. Komi merasa senang semakin yakin kalau ia harus melindungi Masato apapun yang terjadi. Tapi
Tapi tetap saja, meskipun mereka sudah menghabiskan waktu bersama, bukankah sudah waktunya mereka memperdalam hubungan mereka? Komi sangat ingin sekali Masato menjadi pacarnya. Karena itulah Komi tak ingin mengacaukan ini semua. Komi tak akan bisa menyatakan cinta ke Masato sebelum ia yakin kalau Masato tak akan menolaknya. Pelan tapi pasti, Komi harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Jadi langkah selanjutnya adalah mengajak Masato untuk pergi berkencan di luar kampus. Komi menjadi penasaran seperti apa Masato di luar kampus, apa yang Masato sukai, atau apa hobi dan makanan favoritnya. Komi semakin ingin mengenal Masato. Karena itulah Komi mengajak untuk makan malam bersama. Tapi Komi berpikir apakah ia begitu agresif. Tapi jika ia tak lakukan ini, hubungan mereka hanya akan begitu-begitu saja. Tapi malam ini Masato sudah ada kerjaan dan Komi tak akan menyerah, menyarankan untuk Senin depan saja, dan Masato menerima ide tersebut. Komi benar-benar merasa senang dibuatnya dan mulai merencanakan apa yang harus ia lakukan Senin depan. Tiba-tiba saja Masato bertanya, apakah tak masalah bagi Komi untuk selalu bersama Masato? Pastinya Komi ingin lebih sering bersama temannya, bukan? Tapi Komi merasa itu tidaklah benar. Komi bingung apa maksud pertanyaan itu. Komi hanya ingin selalu bersama Masato. Bahkan waktu yang mereka miliki sekarang saja masih belum cukup untuk Komi. Tapi apakah Masato tak ingin bersama Komi? Dimana tanpa sadar Komi bertanya kenapa Masato mengatakan hal semacam itu. Menurut Masato, ia merasa kalau Komi ingin bersama gadis lainnya juga. Komi bertanya apakah Masato tak senang menghadiri kelas bersamanya. Apakah jangan-jangan Masato ingin menghadiri kelas dengan gadis lainnya? Komi sudah menahan untuk tak mempertanyakan ini karena pasti ia akan dibenci oleh Masato. Komi sadar ini salah, tapi ia hanya ingin bersama Masato. Komi berharap Masato tak pergi jauh darinya. Komi berharap Masato tak membuangnya. Masato berkata bukan itu maksudnya. Ia sangat senang karena gadis cantik seperti Komi menghadiri kelas bersamanya. Juga Masato tak punya teman selain Komi. Komi kaget Masato menganggapnya sebagai gadis yang cantik dan bertanya apakah di mata Masato Komi itu gadis yang imut. Dan Masato berkata tentu saja Komi itu gadis yang imut dan akan lebih baik lagi jika Komi lebih percaya diri lagi. Mendengar itu membuat Komi seperti terbang ke langit. Tak menyangka Masato menganggapnya imut. Tentu saja itu membuat Komi tersipu malu mendengar pujian dari orang yang ia sukai. Setelah kelas usai, Masato pun pulang duluan. Tapi Komi merasa bersalah menanyakan hal sebelumnya. Padahal Masato tak bilang ingin menghadiri kelas dengan gadis lainnya. Tiba-tiba saja teman Komi bernama Mizuho langsung menggandeng tangan Komi. Mizuho kaget melihat wajah Komi yang memerah, tampak seperti orang yang sedang jatuh cinta. Komi pun menjadi panik dibuatnya, dan Mizuho lagi-lagi kembali menggoda Komi. Mizuho bertanya kapan Komi akan memperkenalkan pria yang membuatnya jatuh cinta seperti itu. Juga Komi mengambil kelas yang sama dengan pria itu. Tiba-tiba saja Komi merasa sangat tak nyaman dibuatnya. Mizuho berkata bukankah mereka sudah sepakat untuk berbagi informasi tentang pria? Komi sampai rela tak mengambil kelas yang sama dengan Mizuho, dan selama di kelas Komi selalu bermesra-mesraan dengan pria di sampingnya juga. Tentu sebagai orang yang menyukai pria tampan, Mizuho merasa sangat sedih. Komi tiba-tiba saja meminta maaf ke Mizuho karena ia tak ingin mengenalkan Masato ke Mizuho. Mizuho bingung apa maksudnya itu, tapi Komi sangat serius soal ini. Komi tak ingin memberikan Masato pada siapapun. Mizuho pun mengerti dan tak menyangka teman baiknya sampai bersikap seperti itu. Tapi jika Komi bertemu pria tampan lainnya, Komi harus memperkenalkannya ke Mizuho juga. Dan Komi pun mengerti. Ia juga berterima kasih karena Mizuho mengerti maksudnya. Mizuho menekankan kalau dirinya lah yang akan mendapatkan pacar pertama dan memeluk Komi. Karena itulah Mizuho memberikan semangat ke Komi untuk berjuang. Setelah Komi jatuh cinta dengan Masato, setiap hari terasa menyenangkan. Merasa seperti segalanya tampak berkilau. Tapi ketika Masato dekat dengan gadis lain, Komi merasakan perasaan yang gelap dalam hatinya. Ia bertanya apakah dirinya masih belum cukup untuk Masato. Jika itu Masato, Komi akan melakukan apapun untuknya dan akan memberikan segalanya untuk Masato. Komi pun menyadari satu hal, kalau dirinya merupakan orang yang mudah cemburu. Di mana Masato saat ini sedang berada di sebuah lapangan basket. Masato penasaran apa yang terjadi dengan Komi sebelumnya. Tapi Komi terlihat begitu bahagia, jadi harusnya tak akan jadi masalah. Dan tiba-tiba seorang gadis cantik lain mendekati Masato dengan memanggilnya Onisan, dan hubungan mereka juga tampak begitu akrab. Rutinitas yang selalu Masato lakukan setiap hari Jumat adalah berlatih basket. Karena di sini tak ada siapapun membuat Masato merasa sangat tenang. Masato sendiri memang menyukai olahraga, tapi mengingat dunia yang semacam ini, tentu ia tak bisa melakukannya dengan bebas. Komi juga melarang bergabung ke dalam ekskul karena berbahaya untuk Masato. Tapi Masato juga tak sendirian, mana seseorang memanggil Masato dan berkata kalau ia tak akan kalah melawan Masato kali ini. Masato memanggil orang itu dengan gadis kecil dan membuat gadis itu merasa kesal dibuatnya.
banyak. Gadis ini bernama Maeda Yuka, di mana Masato bertemu dengannya tak lama setelah datang ke dunia ini. Masato menemukan tempat ini tak sengaja dan bermain di sini, tapi tampaknya Yuka sering menggunakan tempat ini. Pada awalnya Yuka tak mempermasalahkannya, tapi pertemuan selanjutnya Yuka berkata kalau ia tak akan menyerahkan tempat ini ke Masato dan mengajaknya bertanding. Sejak saat itu mereka semakin dekat dan pertandingan itu sudah menjadi rutinitas bagi Masato. Sedari awal Masato memang sudah punya keuntungan sendiri, tapi Yuka memang gadis yang sangat terampil, di mana dengan tubuhnya yang mungil, gerakan Yuka sangat cepat. Meskipun awalnya membuat Masato kaget, tapi dengan cepat Masato menghadangnya. Namun ternyata rencana Yuka tak sampai di situ, di mana dengan cepat ia memutar badannya dan melewati Masato. Ketika akhirnya Yuka berhasil melewati Masato, ia tersandung dan terjatuh. Tapi dengan cepat Masato menolong Yuka dan bertanya apakah Yuka tak apa-apa. Namun posisi mereka saat ini membuat Masato merasa canggung dan mengira ia akan segera ditangkap polisi. Perlahan Masato ingin menyuruh Yuka untuk segera pindah, tapi tanpa diduga Yuka merasa sangat malu hingga membuatnya pingsan. Masato bingung apa yang sebenarnya terjadi. Yuka teringat akan satu hal, di mana saat pertama kali ia berbicara dengan Masato, di mana itu 1 bulan yang lalu, di mana teman-teman Yuka asik membahas soal temannya yang sudah punya pacar dan bertanya bagaimana dengan Yuka. Apakah Yuka juga menyatakan cinta ke seseorang juga? Tapi Yuka berkata ia tak punya orang semacam itu, karena bagi Yuka semua anak laki-laki di kelasnya tampak seperti bocah nakal biasa, di mana ketika di jam olahraga para anak laki-laki mengomentari Yuka yang menggunakan bra dan berbicara soal garis tinggi atau semacamnya. Bahkan teman Yuka bertanya apakah ia cocok jika tinggi. Tapi bagi Yuka itu adalah pembicaraan yang sangat tak nyaman untuk didengar. Hanya karena badannya yang tinggi, ia dibandingkan dengan orang lain dan direndahkan. Mereka menilai tanpa bertanya pendapat Yuka. Karena itulah Yuka tak pernah menganggap anak laki-laki di kelasnya menarik sama sekali. Juga bermain basket lebih menyenangkan dibanding memikirkan hal semacam itu. Tapi tak seperti Yuka, teman-temannya bergabung ke tim basket demi mendapatkan pacar dan menganggap Yuka orang yang aneh karena terlalu fokus dengan basket. Mereka juga mengatakan kalau Yuka itu diam-diam orang yang mesum, yang membuat Yuka kaget mendengarnya dan menyangkalnya. Itu karena semua orang tahu ketika Yuka membaca buku porno di kelas, ia malah tersenyum. Dan juga hal semacam itu terjadi di tempat lain dan dengan cepat Yuka menghentikannya. Tapi mau bagaimana lagi, Yuka juga seorang gadis, jadi wajar ia tertarik hal semacam itu. Hanya saja Yuka merasa tak bisa akrab dengan anak laki-laki di kelas mereka. Hingga suatu hari ketika Yuka ingin bermain basket di tempat biasa bermain, ia kaget mendengar seseorang sedang bermain di sana. Awalnya Yuka tak mempermasalahkannya sampai ia melihat Masato yang bermain di sana. Bagi Yuka sangat aneh melihat laki-laki bermain basket sendirian. Ia juga dibuat kaget melihat kemampuan bermain Masato. Ia sering melihat gerakan semacam itu di video. Juga ia dibuat kaget anak laki-laki bisa melakukan gerakan semacam itu dan membuat Masato sangat keren di mata Yuka. Tanpa sadar mata mereka bertatapan. Bagi Yuka, Masato merupakan pria yang sangat tampan, tak seperti laki-laki yang ia kenal. Masato meminta maaf dan akan segera pergi, jadi Yuka bisa menggunakan lapangannya dengan tenang. Mendengar itu membuat Yuka menjadi panik. Yuka heran kenapa Masato sangat baik padanya dan menyadari jika mereka berpisah sekarang juga, Yuka pasti tak akan bisa bertemu Masato lagi. Ketika Yuka ingin menyampaikan sesuatu, ia menjadi kosong dan bingung apa yang harus dikatakan dan mengurungkan niatnya. Masato mengerti dan pergi. Yuka menyesal dan tak memberanikan dirinya, tapi ia tak akan menyerah dengan mudah begitu saja dan yakin pasti ia bisa bertemu dengan Masato lagi. Dimana sepulang sekolah, Yuka dengan cepat berlari keluar sekolah yang membuat teman-temannya bingung apa yang terjadi. Dimana ketika Yuka kembali ke lapangan basket, ia berhasil bertemu dengan Masato yang bermain di sana. Yuka selalu datang setiap hari, tapi Masato tak selalu datang kemari setiap hari. Jadi Yuka mengira kalau ia benar-benar tak ada harapan. Melihat teknik yang Masato gunakan, lagi-lagi membuat Yuka terpana dibuatnya. Yuka memberanikan diri dan masuk ke dalam. Masato menyadari kehadiran Yuka dan menyapanya. Yuka kaget tak menyangka Masato mengingatnya dan bingung apa yang harus ia lakukan. Yuka yang panik pun berkata untuk bertanding dengannya. Menyadari kesalahannya membuat Yuka merasa sangat kesal betapa aneh dirinya. Tapi tanpa diduga Masato menerima tantangan Yuka karena Masato sendiri membutuhkan lawan juga. Masato bahkan menggoda Yuka kalau ia tak akan menahan dirinya. Yuka tak menyangka Masato begitu baik padanya. Ia merupakan orang asing dan tak menyangka bisa bermain basket bersama Masato. Bermain bersama Masato benar-benar sangat menyenangkan bagi Yuka.
Yuka dan berharap momen ini bisa berlangsung selamanya. Masato juga kagum dengan kemampuan Yuka, tapi bagi Yuka ia sangat sulit mengalahkan Masato. Padahal Yuka tak pernah kalah sekalipun melawan anak laki-laki, dan itu menjadi nilai plus Masato di mata Yuka. Ketika Yuka ingin minum, ia lupa membawa minuman, di mana Masato menawarkan minumannya. Yuka kaget melihat botol yang terbuka dan tanpa sadar ia sudah melakukan ciuman tak langsung dengan Masato. Yuka mencoba untuk tetap tenang karena pastinya akan membuat Masato ketakutan nantinya. Meskipun begitu, Yuka ingin meminumnya sekali lagi. Yuka mencoba bersikap tenang, tapi mengingat ini ciuman tak langsung bersama Masato membuat badannya lemas dan terjatuh. Yuka masih memikirkan Masato yang menggodanya, di mana wajahnya yang tampan ketika berkeringat, jarinya yang lembut memegang bola, perutnya yang terlihat, semuanya begitu memikat. Saat itu Yuka memang tak bisa berciuman dan tak mempermasalahkannya, karena hari ini ia bisa merasakan secara langsung badan Masato, di mana setelah itu Yuka pun terbangun dan dibuat kaget menyadari ia berada di atas Masato. Masato bertanya apakah Yuka baik-baik saja, dan Yuka mengiyakannya dan meminta maaf karena sudah menyusahkan Masato, tapi Masato sendiri tak mempermasalahkannya. Yuka merasa kesal karena ini berakhir dengan cara terburuk, dan pastinya Masato tak ingin bermain dengan Yuka lagi. Tapi tanpa diduga Masato mendekat dan berkata kalau ia akan datang lagi minggu depan. Karena itu Yuka bisa mencoba menantangnya lagi merebut tempat ini. Melihat Masato yang begitu dekat membuat Yuka tersipu malu dibuatnya. Masato juga meminjamkan handuknya ke Yuka untuk mengelap keringat. Melihat handuk milik Masato membuat pikiran mesum Yuka mulai muncul. Masato berkata mungkin kali ini Yuka gagal mengalahkannya, tapi dengan kemampuan itu pastinya bisa mengalahkan orang seumuran Yuka. Jadi percaya dirilah. Masato merasa senang Yuka berhasil berkembang dan mereka pun berpisah. Setelah Yuka sendirian, ia mengambil handuk pemberian Masato. Semenjak pertemuan pertama mereka, Yuka menyadari kalau menyukai seseorang itu sangatlah luar biasa, di mana Yuka mengendus handuk milik Masato dan mencium baunya Masato di sana. Ia meminta maaf ke Masato karena sudah menjadi orang yang mesum seperti ini dan kembali ke Masato yang saat ini sedang bekerja. Pegawai lain berkata kalau seseorang meminta Masato menemaninya. Masato mengerti dan bertemu orang itu yang dipanggil Seira dan merupakan pelanggan tetap bar ini. Dan cerita pun akan kita lanjut.